Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah. Marilah kita luruskan niat kita untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita awali perjumpaan kita pada malam hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, baik yang kita rasakan sebagai kebahagiaan maupun yang kita rasakan sebagai ujian. Yang terpenting dari semua setiap keadaan, karena Allah tidak hanya sekedar melihat kenyataan dan fakta yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi Allah melihat sikap kita dalam menghadapi ujian atau kehidupan yang ditetapkan kepada kita. Maka orang yang paling beruntung adalah mereka yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di kala bahagia maupun di kala susah. Maka yang terpenting adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan garansi, barang siapa yang senantiasa mengingat Allah, maka hidupnya akan tenang. Dan inilah kebahagiaan yang dicari oleh semua manusia, tenang dalam menjalani kehidupan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat dan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Yang kedua kalinya, sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baik teladan dan panutan bagi kita sekalian yang kita ikuti setiap langkah perjuangan, perkataan maupun perbuatannya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beraktivitas menyelesaikan masalah dan mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah adalah contoh terbaik yang membuktikan bahwa Islam itu bukan hanya sekedar teori, tetapi praktek yang mampu dilakukan oleh manusia dan dicontohkan oleh manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Bapak Ibu yang semoga selalu dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah pertemuan kita terakhir sebelum Ramadan. Pun kaget kok terakhir ini ngopo ini. Oh, terakhir sebelum Ramadan maksudnya. Oleh karena itu mari kita luruskan niat kita untuk mencari bekal persiapan Ramadan dan juga bersiap-siap untuk memanen amal. Kalau para ulama dulu ada yang mengatakan bulan Rajab itu adalah untuk menanam, Sya'ban sekarang ini untuk menyirami dan memupuk amalan, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen amalan. Harapannya nanti kalau sudah di bulan Ramadan kita ringan dalam melakukan kebaikan. Oleh karena itu kita sama-sama mulai kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan niat ikhlas karena Allah. Kita ikrarkan niat kita dengan melafadzkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema dari materi kita pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu sekalian, tidak banyak Bapak Ibu, hanya 7 poin 11 poin tentang adab makan. Ini kita persiapan buka bersama, nggak apa-apa. Dan persiapan buka bersama kita makan Bapak Ibu.
Karena yang kita bahas mulai dari yang kecil. Kalau Bapak Ibu ingat pertama kali saya hadir ke sini membahas tentang gebres, terus tidur, terus ke masjid, itu kan setiap hari. Maka di antara amal yang setiap hari kita lakukan adalah makan. Nah, makan selain untuk memenuhi kebutuhan, kita berharap makan ini juga menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi aneh Bapak Ibu, orang itu kalau kemudian lapar, fokusnya hanya pada makanan, lupa sama Allah. Begitu juga ketika sudah kenyang, kalau sudah kekenyangan biasanya juga ngantuk, akhirnya lupa juga kepada Allah. Nah, kita mencoba supaya makan kita itu bernilai ibadah. Sebenarnya insya Allah sudah Bapak Ibu, sudah tahu, sudah paham. Tapi yang paling berat dari belajar adab itu adalah mengamalkan dan mempraktekkan sehingga kebaikan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Terus kebiasaan itu dipahami, didasari dengan pengetahuan. Jadi kebiasaan itu mboten namung kulino, tapi krono agama, ada dalilnya. Oleh karena itu kita bacakan langsung Bapak Ibu sekalian di antara adab makan. Yang pertama terkait dengan makan adalah makan dengan tangan kanan. Bapak Ibu alhamdulillah ini berlaku hukumnya makan dengan tangan kanan. Nanti kita coba cek bagaimana jika ada orang tangannya cuma satu dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajat hadisnya sahih, Rasulullah bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyasrab biyaminih fa inna syaitan yakulu bisyamalihi wa yasrabu bisyimalihi." Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau Rasulullah mengajarkan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ya, masalahnya itu kalau kita makan kan banyak lauknya. Nah, akhirnya kemudian ada yang dipegang tangan kanan, ada pegang tangan kiri. Maka Bapak Ibu kita biasakan makan dengan tangan kanan. Kita juga tidak boleh untuk kemudian menyebutnya tangan baik dan tangan tidak baik. Dua-duanya milik kita, ya kan? Masa kita itu sebagian baik, sebagian tidak baik. Biasanya mohon maaf, ibu-ibu biasanya kalau mengingatkan anak kecil makan dengan tangan baik, tangan sing apik, kasihan tangan kiri mendengar Pak Bu itu. Aku kijane yuwekmu, tapi kemudian saya dikasih merek tangan jelek. Tidak, tangan kanan dan tangan kiri, gitu ya. Jadi tangan kanan dan kiri. Yang kedua, para sahabat juga mengatakan, misalkan Umar bin Abi Salamah, ia pernah bercerita, sewaktu aku masih kecil saat berada dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu ketika tanganku kesana kemari saat mengambil makanan di nampan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, wahai bocah, ucaplah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu serta ambil makanan yang berada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini hadis yang kedua, Nabi pernah mengingatkan seorang anak kecil untuk makan dengan tangan kanan, didahului dengan bismillah dan dimulai dari yang dekat dengan dirinya. Nah Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu sudah jelas, nanti tinggal teknisnya saja diatur. Karena mohon maaf, kira-kira dulu di Arab itu nggak pakai kerupuk, nggak pakai. Kalau ini kan menjadi hampir seperti wajib nggih Pak Bu nggih. Nah, akhirnya nanti bagaimana? Apalagi kalau makan gorengan itu biasanya tangan kanan itu gorengannya, tangan kiri lombok. Nah itu nanti gimana coba pembagian tugasnya? Oleh karena itu Bapak Ibu kita mencoba. Caranya gimana Pak? Kalau makan pia-pia terus kemudian ada lomboknya, ya lomboknya tinggal masukkan ke dalam pia-pia dikeremus atau bergantian. Jadi satu gigitan satu lombok gitu Pak Bu nggih. Itu makanan orang kaya itu kan. Karena lombok informasinya sedang naik daun sekarang nggih Bu nggih. Nah, nggih.
Oleh karena itu bagaimana caranya? Caranya tetap Bapak Ibu. Maka itulah pentingnya ketika kita makan itu punya wadah. Wadah itu piring atau mangkok atau apa, sehingga ketika kemudian tangan kanan itu makan, kemudian nanti ditaruh, baru nanti ngambil makanan yang kedua. Misalkan gorengannya dulu, atau biasanya kalau makan gorengan lombok dulu atau gorengan dulu, Pak? Oh, gorengannya dulu, saya kira lomboknya duluan, nggih. Nah, kewedangan dikit lombok menawi nggih tombo kan itu nggih. Jadi diambil dulu gorengannya, kemudian digigit, setelah digigit ditaruh gorengannya, ambil lomboknya, baru nanti digigit lagi. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu teknisnya. Prakteknya itu nanti akan bisa kita lakukan kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingatnya cuma pada gorengan, kira-kira agak susah. Maka kita perlu pembiasaan. Maka Bapak Ibu sekalian, kembali kepada hadis tadi, bahwa kalau Rasulullah SAW sudah menyampaikan informasi, umat Islam diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan, dan barang siapa yang kemudian makan dengan tangan kiri, maka dia termasuk golongan seperti makannya setan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man tasabba min qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti kebiasaan adat istiadatnya suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Nah, ini yang diikuti adalah perilakunya setan, maka dia termasuk setan. Masya Allah. Piye to Mas, lha aku ora marem lho Mas, lek ora anggo tangan kiwa. Nah, itu pelatihan dulu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kita harus paham kalau setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nyata napa gaib Pak Bu setan itu? Oh, nyata nggih. Nggih, alhamdulillah, karena minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah waspada. Nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi'u khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia menyuruh kepada perbuatan buruk dan kemungkaran. Insyaallah Bapak Ibu, ini perintah dari Allah, jangan kita mengikuti tindak tanduk tingkah pola setan. Termasuk salah satunya dalam makan, kita jangan mengikuti perbuatannya setan. Lalu pertanyaan Bapak Ibu, kalau makan dengan tangan kiri bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Loh, gimana? Kita coba cek Bapak Ibu. Hukum makan dan minum menggunakan tangan kiri itu hukumnya adalah haram. Haram itu artinya dikerjakan mendapat dosa. Keliru. Iya betul ya? Haram itu dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Dados ngempet tangan kiwa, saking nyekel napa niki, ngiti timpet ngoten niki pahala. Pahala. Padahal pia. Ya, pahala. Jadi kita coba untuk menahan diri. Karena hukumnya haram. Tetapi ada pengecualian. Nah, ini tadi pengecualiannya apa? Boleh seseorang itu makan dengan tangan kiri jika keadaannya tertentu. Contoh, tangannya cuma satu, ngapunten. Itu kalau tangan cuma satu, hanya ada kiri, kanannya tidak bisa atau sedang sakit, maka boleh makan dengan tangan kiri. Yang kedua, kalau lupa bagaimana? Kalau seseorang yang lupa, Bapak Ibu, dalam hadis yang lain dijelaskan, Allah mengangkat pena atas orang lupa sampai dia ingat, atas orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai mereka balik. Jadi kalau dari mereka gila, yang keempat dari mereka gila sampai mereka sadar. Jadi kalau orang lupa itu adalah bonus dari Allah. Yang penting kalau ingat segera bertobat. Kira-kira begitu Bapak Ibu penjelasannya.
Jadi bismillah, yang pertama adab makan adalah makan dengan tangan kanan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mencontohkan ketika makan hendaknya menggunakan 3 jari. 3 jari. Ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu. Kalau 3 jari itu yang disunahkan jari apa saja Bapak Ibu? Telunjuk. Terus yang kedua tengah. Yang ketiga jari manis. Yang ketiga apa? Jempol. Jempol itu begini. Nanti kalau 3 itu telunjuk, tengah, manis begini. Gimana nanti? Gini kan. Makanya biasanya 3. Ini dicontohkan oleh Rasulullah makan dengan 3 jari. Jadi orang Jawa itu biasanya muluk pakai 3 jari. Lek senes ngeten Bu, lek ngeten senes muluk Bu, namanya nyaruk. Nah iya, kan kalau muluk itu begini. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kebiasaan Nabi ini memang dulu karena makan yang makanan padat, contohnya kurma. Kurma itu kalau dipegang 5 jari kan nggih kasihan. Akhirnya pegangnya 3 jari. Atau makan yang gandum itu ukurannya besar pakai 3 jari. Nah, itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tapi namun demikian Bapak Ibu, tidak seperti makan dengan tangan kanan tadi. Kalau menggunakan 4 jari, 5 jari atau bahkan menggunakan sendok, itu dibolehkan. Asalkan tidak entong loh Bu nggih. Kalau pakai entong nanti itu berarti nanti ya berlebihan itu ya. Jadi ya garpu juga boleh. Jadi alat atau kemudian yang apa namanya itu Pak Bu? Yaitu sumpit napa nggih. Nggih itu pokoknya boleh juga menggunakan alat untuk makan boleh. Tidak seperti makan dengan tangan kanan. Kalau makan dengan tangan kanan, kalau dibalik dengan tangan kiri jadinya dosa. Tapi kalau dengan 3 jari kemudian tidak menggunakan 3 jari itu boleh, tidak berdosa. Hanya saja Bapak Ibu, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sunnah Rasul makan dengan 3 jari itu yang harus kita fahami. Karena yang pertama Bapak Ibu, hadisnya dari hadis riwayat Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bisalasi asabi'a wa yal'aqu yadahu qabla ayyam sahaha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, beliau menggunakan 3 jari dan menjilatinya sebelum membersihkannya. Nah ini 3 jari dulu. Oleh karena itu Bapak Ibu, di antara hikmah dari makan menggunakan 3 jari adalah tidak berlebihan memasukkan makanan ke dalam mulut. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, biasanya anak-anak kecil atau kita bahkan senengannya lihat video-video mukbang. Nah, lek mukbang ngoten niku nyuwun sewu. Mosok ndok siji langsung dilek kok. Beh, niku lek kleleken nonton pripun jobi mengke. Hikmahnya begitu. Maka harus kemudian maksudnya itu jangan berlebihan memasukkan makanan ke mulut. Bahkan Rasulullah mencontohkan mengunyah itu yang lama. Tapi kalau anak kecil mengunyah lama diseneni ibuke. Tulang kok gak ndang ti. Ada. Nah, nanti dibahas juga bagaimana cara mengunyah. Tapi ya sekarang Bapak Ibu, maksud dari balik perintah makan dengan 3 jari atau tidak berlebihan memasukkan makanan ke mulut itu, yang pertama adalah mencegah makan terlalu banyak. Jadi itu yang pertama, tujuan pertama, supaya nanti kemudian organ pencernaannya tidak ngoyo dalam makan, kira-kira begitu. Yang kedua adalah niki wau nih Pak Dokter rawuh kula badhe nyuwun pirsa jadi. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa makan dengan 3 jari itu dapat mencegah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2. Diabetes niku enten pinten tipe to Pak Bu? Wis mbuh pokoke nggih. Napa niku tipe 2? Yaitu orang yang makan dengan 3 jari atau tidak berlebihan memasukkan makanan ke dalam mulut,
itu akan memperlambat proses mengunyah, sedangkan orang-orang yang makan dengan cepat akan berisiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Jadi karena makanannya terlalu banyak, bisa jadi belum dikunyah secara sempurna sudah ikut masuk ke dalam pencernaan, makanya pencernaannya bekerja lebih keras. Yang ketiga, makan dengan 3 jari atau tidak berlebihan memasukkan makanan ke mulut akan meningkatkan kinerja sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaannya itu bekerjanya maksimal, tidak terlalu beban. Ya, kira-kira begitu. Itu adalah 3 alasan kenapa makan dengan 3 jari atau tidak berlebihan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di antara adab makan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah hendaknya memakan memulai dari yang terdekat. Yang terdekat niku napa? Bapak Ibu kalau dulu waktu kecil, mohon maaf, kami punya pengalaman seneng tidur di masjid, kalau malam itu tetangga panen kedelai, saya khawatir lupa jadi keledai itu. Panen kedelai itu biasanya bakar kedelai di jalan. Nah, jalannya itu belum aspal, masih tanah. Dibakar, setelah dibakar kemudian makan. Nah, ngambil langsung, jadi tidak difilter, tidak dicuci. Jadi ya antara kedelai dan angus, abunya itu yang masuk yang mana, pokoknya nikmat. Nah, biasanya itu kan rayaan Bapak Ibu, yang di depannya itu dibiarkan dulu, nanti ngambil milik orang lain. Nah, itu enggak benar. Yang benar itu ngambil yang terdekat. Yang terdekat yang mana? Ya yang terdekat dengan kita. Makanya Bapak Ibu kalau kita sedang makan itu kemudian ada hajatan, kemudian ngambil sendiri, yang diambil yang paling dekat kita. Juga persiapan Syawal nih. Kalau Syawal Bapak Ibu kemudian kita makan, ya kita makan yang ada di dekat kita. Karena yang dari jenis makanan kan banyak sekali, nanti yang paling dekat kita. Makanya kalau ngajar ini ke anak-anak kecil itu kemudian mereka menafsirkan. Kalau nanti hari raya mereka silaturahim itu masuk pertama itu yang dilihat adalah jajanan, dan mereka akan memilih posisi yang tepat di mana jajanan yang diminati. Iya, api-apiannya ada itu. Iya, makanya ketika masuk biasanya anak kecil itu langsung melirik mana kira-kira yang diminati, dan itu nanti akan jadi rebutan tempat duduk. Kira-kira begitu kalau anak kecil. Tetapi benar Bapak Ibu, kalau kita makan, misalkan makan pakai piring, nasinya kemudian panas, nasi panas. Nah, biasanya kita makan itu disunahkan dari yang pinggir. Jadi makannya dari pinggir. Jenengan dari pinggir apa diaduk dulu, Pak Bu? Oh ya tergantung menunya no Mas. Iya tergantung menunya, tapi sebaiknya dari pinggir. Karena yang pinggir itu biasanya lebih cepat dingin daripada yang tengah. Wah, berarti kan zaman Nabi Mbiyen kok sampai seperti itu. Padahal makanannya kurma, tapi sudah disunahkan untuk makan dari yang pinggir. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sama dengan tadi 3 jari tadi, dan makanlah dari yang dekat denganmu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu, jika kita misalkan dalam keadaan mendapatkan pilihan beraneka macam, maka hendaknya kita boleh memilih. Contoh, ketika kita dalam hajatan, ada prasmanan itu. Nanti kalau kita milih yang terdekat Pak Bu, nanti sampai menu terakhir kira-kira udah kuat nanti perutnya. Maka nanti pilihlah mana yang diinginkan dan berhenti saat nanti dirasa cukup. Jadi tidak semuanya dicoba. Kasihan nanti yang punya hajatan. Nggih. Iya. Iya. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, oh iya, kalau nanti makanannya berkuah bagaimana? Tetap Bapak Ibu kita usahakan makan dari pinggir. Apa faedahnya, manfaatnya makan dari pinggir? Yang pertama, kita akan makan dari yang dingin terlebih dahulu. Yang kedua, jika terpaksa nanti kemudian makanan itu tidak habis atau tersisa, maka kita tidak mengotori dari sisa makanan kita, sehingga bisa dimakan lagi. Gue apa ya eneng to Mas?
sisa kayak dimakan lagi. Nggih, siapa tahu kemudian di antara adab makan itu adalah menghabiskan makanan. Pun itu di antara hikmahnya atau manfaatnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang keempat, memulai makan dari bagian pinggir, salah satu adab makan dalam Islam. Jadi yang tadi piringnya tadi Bapak Ibu mulai dari pinggir, dalilnya adalah kulu min jawanibiha wada'u dirwataha yubarak fiha. Makanlah dari pinggirnya dan tinggalkanlah terlebih dahulu bagian tengahnya, niscaya akan diberkahi padanya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi selain disunahkan, maka akan banyak keberkahan kalau makan dimulai dari pinggir. Nggih. Tapi kalau kemudian makan roti, kemudian bentuknya rotinya itu bunder, Mas, itu dari pinggir gimana, Mas? Ya nanti dipotong dulu baru ada pinggirnya, kira-kira begitu. Nah yang kelima Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah mengambil makanan yang jatuh di bawah. Masya Allah Bapak Ibu, biasanya kalau kecer itu diambil dimakan apa diambil dibuang? Ya tergantung apa yang tergantung. Nah, apabila ada makanan yang jatuh, maka hendaknya diambil dan membuang kotorannya, kemudian memakannya kembali. Nah, itu sunahnya. Apa kisah ceblok, misalkan kerupuknya jatuh, diambil, dilihat bagian kerupuk mana yang kotor, dibuang, kemudian yang bersih dimakan. Itu kalau kerupuk. Lah kalau nasi, lah ya kalau kotor ya dibuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza saqatat luqmahu ahadikum, falyumit anhal adha, wala yakulha, wala yada'ha lisyaitan." Jika makanan salah seorang dari kalian jatuh, hendaklah diambil dan disingkirkan kotoran yang melekat padanya, kemudian hendaknya dimakan dan jangan dibiarkan untuk setan. Masya Allah. Berarti dulu Bapak Ibu kalau orang tua itu nasihati anaknya supaya makanannya tidak banyak yang jatuh, itu ternyata sunnah Nabi. Karena makanan yang jatuh itu akan dimakan oleh setan. Makanya kemudian nek orang Jawa nek makan ojo kecer. Karena begitu nggih Pak Bu nggih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sesungguhnya setan bersama kalian dalam segala keadaan. Niki sadar apa mboten nggih Pak Bu nggih? Kita itu selalu dibersamai dengan setan. Ada setan yang selalu mengikuti kita. Sampai-sampai setan bersama kalian pada saat makan. Oleh karena itu jika makanan kalian jatuh ke lantai, maka kotorannya hendaknya dibersihkan dahulu lalu dimakan, dan jangan dibiarkan untuk setan. Jika sudah selesai makan, hendaknya jari jemari dijilati, karena tidak diketahui bagian manakah makanan tersebut terdapat berkah. Nah, niki Bapak Ibu, nanti masalah bagaimana kemudian makan yang kemudian selesai makan dijilati jarinya, nanti ada pembahasan tersendiri. 6 Bapak Ibu sekalian, cepet. Ketika makan tidak bernafas dan tidak meniup makanan atau minuman. Nanti gimana Mas tidak maksudnya saat mengunyah dan saat menelan makanan itu tidak bernafas. Contoh anak kecil dulu kalau belajar minum dari botol atau dari gelas, biasanya ketika minum sambil bernapas sehingga bunyinya blukuduk gitu. Nah, itu berarti itu tidak boleh. Diajarkan Bapak Ibu, yang pertama tidak boleh kita meniup makanan dan minuman saat keadaan masih panas. Wah, ini kebiasaan nih Pak Bu nggih. Ditiup, damonise gitu. Lalu bagaimana solusinya kalau panas? Ditunggu dingin, kalau nggak sabar dikipasi. Pakai apa? Ya sekarang ada kipas angin, ada kipas manual, monggo nanti dikipasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam naha ayyutanaffasa fil ina'i
au yunfakha fihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernapas di dalam gelas atau meniup isi gelas. Nah ini, yang biasanya anak kecil dipakai mainan itu tidak boleh dibiasakan. Mengapa tidak boleh meniup makanan yang masih panas? Imam An-Nawawi menjelaskan, larangan bernapas di dalam gelas ketika minum termasuk adab, karena dikhawatirkan akan mengotori air minum atau ada sesuatu yang jatuh dari mulut atau hidung atau semacamnya yang masuk ke dalam minuman atau makanan itu, sehingga tidak boleh kemudian ditiup. Kalau panas ditiup ya kalau itu keluar angin, tapi kalau angin dan kawan-kawan, nah, bisa jadi malah menjadi penyakit. Ini Bapak Ibu diantara alasan kenapa kemudian tidak boleh meniup makanan yang panas atau bernapas ketika makan atau minum. Yang ketujuh adalah jangan bersandar. Tidak boleh makan dengan bersandar. Bersandar niku artinya ngelendeh. Yang kedua juga tidak boleh dengan berdiri. Juga tidak boleh tengkurap ketika makan dan minum. Nah, ra oleh kabeh, gimana? Kecuali sakit. Nah, la aqulu wa ana muttaqiun. Aku tidak makan dalam keadaan bersandar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari nomornya 5399. Jadi dilarang bersandar. Kenapa? Kalau kemudian dia makan dengan bersandar, karena orang yang bersandar itu membutuhkan alat penopang, sehingga kemudian perutnya itu akan terbuka lebar, maka dia akan memperbanyak makan, sehingga nanti ketika kemudian dia duduk nggak bisa nekuk. Nah, ini bahaya. Pak Ibu, saya dulu itu kurus gitu, tapi sekarang itu meledak. Jadi ndak enak Pak Bu, ternyata jadi orang gemuk itu ndak enak. Enak jadi orang kurus ternyata. Nah, yang kedua alasannya adalah orang yang bersandar itu dibenci karena merupakan posisi duduknya para penguasa di zaman dulu yang menunjukkan kesombongan dan kerakusan. Jadi para penguasa dulu, raja-raja biasanya makan sambil bersandar. Walah kalau di pantai gimana? Wah itu nanti pembahasannya panjang. Maka disunahkan kita itu makan dengan duduk. Duduknya bagaimana cara duduk yang disunahkan Bapak Ibu? Duduk berjingkat pada lutut dan menegakkan tumit dengan melipat kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri. Piye njajal niku? Sila atau kemudian kaki kanannya ditekuk ke atas. Kalau dicontohkan itu begini Pak, yang kiri itu diduduki, nah yang kanan ini begini, dia yang begini. Tapi kalau sudah model seperti saya dan mungkin Bapak Ibu itu agak berat, karena ngambil nasinya di bawah, natap Bu perutnya. Saya itu, makanya apa tujuannya, hikmahnya apa kita kemudian disunahkan duduk seperti itu? Untuk menjaga perut kita itu tidak terbuka lebar, sehingga orang cepat merasa kenyang, jadi tidak terlalu banyak. 8 adalah mengambil makanan satu persatu. Nah, ini maksudnya ketika kita misalkan makan makanan yang ya dimakan satu persatu. Kalau nasi yo jangan, maksudnya makan nasi kemudian dipilah satu-satu itu. Nah itu ndak. Nah, yang dimaksud makan satu persatu itu adalah makanan yang dimakan satu persatu, misalkan kacang, permen, duku dan seterusnya. Ambil satu, dibuka, dimakan, ambil lagi. Bagaimana dengan mengambil dicaruk kemudian dipegang semua? Kalau misalkan mau dicaruk Bapak Ibu, nanti dicaruk ditaruh dulu di wadah, baru diambilnya satu persatu. Tujuannya supaya apa? Supaya tadi tidak berlebihan masuk ke dalam mulut. Nggak selak bagian. Nah, kami pernah berada di Madinah bersama beberapa penduduk Irak.
dan paceklik telah menimpa kami. Maka Ibnu Zubair memberi kami makanan berupa kurma. Ibnu Umar melintasi kami lalu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengambil bersamaan lebih dari satu, kecuali seseorang di antara kalian telah meminta izin kepada saudaranya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini larangan mengambil makanan lebih dari satu itu berlaku saat makan bersama, bukan saat makan sendirian. Maka apabila mengambil lebih dari satu, maka akan menjadikan jatah saudaranya berkurang dan akan mempengaruhi mereka. Berarti ini maksudnya adalah misalkan ketika kita makan di tempat umum atau kemudian prasmanan, itu ngambilnya cukup lauknya satu pun satu aja, nggak usah ditambah kok satu jadinya 5 ya. Jadi nanti ambil nasi kemudian satu lauknya. Berikutnya yang ke-9, ini penting juga yang 9, adalah tidak mencela makanan. Jadi tidak boleh menghina makanan. Jika kita tidak menyukai makanan, maka cara terbaik adalah dengan diam. Jika kemudian tidak mampu memakan, maka jangan dimakan. Selain itu, mencela makanan akan menyakiti perasaan yang memasaknya. Ibu-ibu ketika masak pernah nggak Bu masakannya dikomentari negatif Bu? Sering, waduh lah ini bahaya ini. Nah itu misalkan kalau makanan itu kemudian rasanya terlalu, baik terlalu asin, terlalu kecut, terlalu manis, kurang matang dan lain sebagainya, maka hendaknya kita tidak mencela makanan. An Abi Hurairah qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, mohon maaf saya lupa. Saya sudah pernah menceritakan Nabi mendapat hadiah jeruk dari seorang wanita Yahudi atau belum, Pak Bu? Belum nggih. Jadi Nabi itu suatu ketika tengah bersama dengan para sahabat itu datang seorang wanita Yahudi memberikan hadiah jeruk. Orang wanita itu setelah memberikan jeruk ingin melihat bagaimana Nabi makan jeruk, sehingga wanita itu tidak segera pergi tapi menunggu di situ. Maka untuk menghormati Nabi kemudian membuka bungkusan pemberian jeruk itu dan mengambil satu jeruk. Ketika kemudian Nabi membuka jeruk dan diambilnya satu bagian jeruk dimakan, maka Nabi tersenyum. Berarti tandanya apa Bu rasanya tersenyum? Manis. Itulah kemudian yang disangka oleh sahabat. Wah ini manis ini kelihatannya jeruknya. Sahabat pun menunggu karena pasti Nabi akan berbagi. Tidak mungkin Nabi akan makan sendiri. Melihatlah Nabi makan irisan kedua, ketiga, sampai habis satu jeruk. Kok belum nawani sahabat? Tapi sahabat gak berani minta, diam aja. Wah enak ini kan Nabi makan sambil senyum-senyum. Diambil jeruk yang kedua, dibuka, dimakan lagi. Sahabat-sahabatnya di sebelahnya, sampingnya itu tidak kemudian ada yang minta. Ya sambil kemudian sesekali mereka ngobrol. Si perempuan Yahudi tadi juga ngobrol itu. Jadi terus begitu, singkat cerita sampai jeruknya habis. Jeruknya habis, si perempuan Yahudi tadi baru kemudian pergi. Setelah perempuan pergi Pak Bu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak engkau bagi makanan tadi? Maka kemudian kami ini pengen melihat engkau makan dan engkau tersenyum itu kemecer, kira-kira begitu Abu. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, sungguh ketika aku menggigit jeruk yang pertama, jeruk itu rasanya masam, kecut. Tapi kenapa kau tersenyum? Aku tersenyum karena tidak mau menyakiti hati si perempuan pemberi jeruk tadi. Maka aku tidak ingin kalian nanti makan jeruk itu, karena kalau kalian makan, kalian akan mengernyitkan dahi kalian, mengkirik, dan itu akan menyakiti hati si perempuan tadi. Masya Allah bapak-bapak, yang biasanya kita itu adalah divisi penghabisan,
konsumen ya kan. Nah, kita coba belajar dari Rasulullah, tidak kemudian berkomentar. Ada trik biasanya kalau makannya kurang enak, Bu ayo makan bersama. Dengaran toh Pak, wis ton jajal bareng ben romantis. Didulang. Asin Pak, gak apa-apa enak kita jajal, paling ke sendoke. Jajal neh sendokan kedua. Oh, asin Pak iki aku masak laru. Ora iki njajal sing ketelu iki lho ora enak. Nah, ngampe entek sak piring. Nah, kira-kira begitu caranya. Tapi jangan komentar. Kalau nanti bapak-bapak yang komentar di ultimatum sama ibu-ibu, Bu kasinen masak dhewe. Kan bahaya jadinya nanti ya, bahaya. Nah, maka kita dilarang mencela makanan. Yang ke-10 adalah mengambil nafas sebanyak 3 kali ketika minum. Jadi minum yang terbanyak itu adalah 3 kali tegukan. Setelah 3 kali tegukan maka hendaknya dikasih jeda. Jangan glegek satu botol habis. Apalagi nanti kalau pas Ramadan waktunya berbuka, 1 gelas langsung habis seketika. Wah, itu tidak benar. Yang benar itu adalah 3 tegukan. 3 tegukan, kasih jeda, kemudian mengambil nafas. Dalilnya dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatanafasu fi syarabi salasa, wa yaqul innahu ara wa ubarri'u wa amro. Rasulullah SAW biasanya mengambil nafas sebanyak 3 kali sewaktu minum, dan beliau bersabda, sesungguhnya hal ini akan lebih menghilangkan rasa dahaga, lebih menjaga dan lebih bermanfaat. Anas berkata, maka saya mengambil nafas 3 kali ketika minum. Itu maksudnya 3 kali, 3 tegukan itu ketika makan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, caranya ambil gelasnya, teguk air, kemudian berhenti dan bernapas di luar gelas, lalu meneguk lagi. Nah, kira-kira begitu. Yang ke-11 Bapak Ibu sekalian adalah di antara sunnah dari makan, hendaknya makan secara bersama-sama. Jadi makan bersama-sama itu akan membuat nikmat makanan. Ta'amal isnaini kafis salasah wa ta'amu salasata kafil arba'ah. Makanan 2 orang akan cukup dimakan 3 orang jika bersama-sama, dan makanan 3 orang akan mencukupi 4 orang jika bersama-sama, karena ada keberkahan dalam makanan itu. Nah, dahulu para sahabat Rasulullah SAW pernah kemudian protes kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan namun kami tidak merasa kenyang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mungkin kalian makannya sendiri-sendiri. Mereka menjawab, iya. Maka beliau bersabda, berkumpullah kalian pada makanan kalian dan sebutlah nama Allah, niscaya kalian akan diberkahi. Hadis riwayat Abu Dawud. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itulah 11 tuntunan Rasulullah SAW dalam makan. Mari kita praktekkan sebagai bentuk niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira 11 tadi masih ingat atau sudah lupa Pak Bu? Oh, kira-kira Mas, itu aja ya. Kalau diulangi sebutkan 1 sampai 11. Walah. Kira-kira nanti ketika makan yang penting kuncinya tadi Bapak Ibu, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dalam makan kita akan memilih. Insya Allah aturan-aturan agama Islam itu selalu memiliki faedah dan manfaat dalam kehidupan kita. Apakah ada yang bertanya Bapak Ibu atau yang menyampaikan tambahan? Nggih, monggo Bapak. Tadi dikatakan kalau makan jatuh terus dicuci. Nggih, baik. Nggih, Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang luar biasa Bapak Ibu. Nggih, karena memang sering terjadi. Kalau selilit bagaimana? Kalau selilit itu kemudian Bapak Ibu, kalau sudah terlalu lama di mulut itu juga termasuk kok kotor. Kecuali selilit ketika sholat. Paham Bapak Ibu nggih? Ketika sholat kemudian itu ada sudah di tenggorokan sini, kan biasanya oleh pakai lidah itu digroyak-grayai gitu, kena kok ya pas sholat.
Abdi lepeh ki kok ya salat itu ya. Terus ketika amin, lah sudah nyantol di sini, telan aja Bapak Ibu. Tapi kemudian kalau kita dalam makan biasa, itu kemudian kita bisa memakai, karena itu sudah ya kok sakmono lho Pak, kalau mau dimakan juga ndak, maka itu dianggap aja sisa makanan yang kotor, sehingga itu nanti kemudian bisa dibuang. Tapi kalau kemudian ketika masih mau dimakan juga tidak masalah. Tapi sebaiknya kalau itu sudah lama, karena biasanya mohon maaf, biasanya bapak-bapak punya kebiasaan setelah makan itu kemudian titil-titil. Nah itu yang udah lama kan. Nah itu kalau ketika waktu makan nggak apa-apa dilanjutkan, tapi ketika detail-detail itu mungkin nanti dibuang karena sudah merupakan sisa makanan dan dianggap kotor karena sudah berada di mulut dalam waktu yang lumayan lama. Kira-kira begitu Bapak. Monggo yang lain mungkin cukup Bapak Ibu. Cukup, alhamdulillah sudah waktu sholat isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.